Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan tentang penyebab kemunduran pendidikan Islam pasca keruntuhan Baghdad dan Cordova. Yang kita bahas ada peta wilayah kekhalifahan Cordova, kemunduran pendidikan Islam pasca kejatuhan Baghdad dan Cordova, pendidikan Islam pada masa kemunduran, dan dampak kemunduran pendidikan Islam. Peta wilayah kekhalifahan di Cordova itu ditandai dengan warna hijau. Kejatuhan Baghdad dan Cordova. Sejarawan menetapkan bahwa jatuhnya Baghdad di timur pada 1258 Masehi dan Cordova di barat pada 1236 Masehi. Pada masa-masa ini dunia Islam tidak dapat melahirkan pemikir-pemikir yang kritis. Lembaga-lembaga pendidikan tinggi sama sekali tidak memberi peluang kepada para mahasiswa untuk melakukan penelitian dan pengembangan ilmu. Kehancuran total yang dialami oleh Baghdad dan Cordova sebagai pusat-pusat pendidikan dan kebudayaan Islam menandai runtuhnya sendi-sendi pendidikan dan kebudayaan Islam. Musnahnya lembaga-lembaga pendidikan dan semua buku-buku ilmu pengetahuan dari kedua pusat pendidikan di timur dan di barat dunia Islam tersebut menyebabkan pula kemunduran pendidikan di seluruh dunia Islam, terutama dalam bidang intelektual dan material, tetapi tidak dengan hal dalam kehidupan batin dan spiritual. Salah satu faktor utamanya berasal dari diri kaum muslim, yaitu mengudaranya pemikiran penutupan pintu ijtihad, yakni pemikiran yang orisinal dan bebas selama abad ke-4 sampai 10 Masehi dan 5 sampai 11 Masehi, sehingga membawa kepada kemacetan umum dalam ilmu hukum dan ilmu intelektual. Teologi dan pemikiran keagamaan sangat mengalami kemunduran dan menjadi miskin karena pengucilan mereka yang disengaja dari intelektualisme sekuler dan juga pengucilannya dari bentuk-bentuk pemikiran keagamaan seperti yang dibawa oleh sufisme. Pendidikan Islam pada masa kemunduran. Kondisi pendidikan Islam pada masa kemunduran ini ada dua, yaitu kurangnya perhatian para pemimpin, seperti kurangnya perhatian para khalifah terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan kesejahteraan ulama, sehingga berkembang intelektual agak tersendat-sendat. Lalu terbakarnya perpustakaan dan lembaga pendidikan. Penyebabnya adalah banyaknya khasanah intelektual Islam yang hilang dan hangus terbakar. Lalu dampak kemunduran pendidikan Islam. Kehidupan sufi berkembang pesat. Berkembangnya kehidupan sufi berdampak pada perubahannya madrasah. Berkembangnya praktik bid'ah dan kufarat. Berkembangnya praktik bid'ah dan kufarat ditandai dengan banyaknya umat Islam yang mengutuskan posisi seorang syekh dalam suatu tarekat. Berkembangnya taklid buta di kalangan umat. Semua yang sudah ada dalam kitab-kitab lama dianggap sebagai sesuatu yang baku, mantap, benar, dan harus diikuti serta dilaksanakan sebagaimana adanya. Kesimpulannya, penyebab utama dari mundurnya dunia pendidikan Islam ditandai dengan runtuhnya Baghdad selaku ibu kota Daulah Abbasiyah ke tangan bangsa Mongol. Hal itu menyebabkan seluruh dunia Islam juga mengalami kemunduran. Kemudian kondisi itu menyebabkan banyak umat Islam frustasi. Mereka yang semula bersifat kritis dan dinamis, kontras berubah menjadi statis. Dari sikap itu berkembang menjadi taklid buta kepada umat karena bagi mereka pintu ijtihad telah tertutup. Tetapi di belahan bumi lain, bangsa Eropa justru sedang mengalami kemajuan paham pesat yang diakibatkan oleh perkembangannya paham resains. Mereka berhasil keluar dari dominasi doktrin gereja yang terjadi pada masa skolastik atau abad pertengahan. Oleh karena itu, jika umat Islam ingin maju, umat Islam harus kembali pada ajaran Al-Quran dan Sunnah. Selain itu, umat Islam juga harus bersikap kritis dan merdeka. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.